Video kali ini kita akan memberikan beberapa notasi penulisan terkait dengan hubungan antara garis, titik, dan bidang. Jadi notasinya di sini nanti yang kita banyak gunakan kemungkinan ke depannya. Misalnya di sini kita diberikan garis biru ini, garis G misalnya namanya, garis G. Untuk yang seperti ini maksudnya, kalaupun gambarnya seperti ini berupa ruas garis, itu maksudnya itu G-nya terus-terus, tidak ada ujungnya ke kanan maupun ke kiri atau ke bawah ini. Di sananya itu terus-terus, ke sananya juga terus-terus tanpa ujung, itu garis. Kemudian notasi untuk garis sendiri, kalau misalnya di sini ada titik P misalnya, maka garis ini kadang kita tulis seperti ini, AP, kasih panah. Dalam arti itu berarti garis yang melalui titik A dan titik P. Kemudian dari unsur-unsur yang ada pada garis ini, itu ada titik A, ada titik P. Kita akan tulis begini. A ini berada di garis G. Begitu juga si P berada di garis G. Sedangkan si B ini, B tidak berada di garis G. Jadi kita tulis B bukan anggota dari G. Sebagaimana yang kita ketahui, garis itu kan himpunan titik-titik. Seperti itu untuk garis dengan titik. Selanjutnya di sini terkait dengan garis. Kita perhatikan garis warna ungu dengan warna merah, garis M dengan garis N. Ada dua kemungkinan untuk garis kalau kita bicaranya di bidang. Pertama, garis M dan N ini sejajar. Mengapa? Karena ini garis tidak pernah ketemu atau tidak punya titik persekutuan. Itu sejajar seperti ini. Kemudian bentuk yang kedua ini, yang merah dan ungu juga, M dan N juga. Itu kita katakan berpotongan. Makanya di sini ada. Sebenarnya masih ada lagi satu berimpit, tapi berimpit itu kan bisa kita katakan satu titik saja. Katakanlah dia berpotongan di titik Q ini. Jadi ini kadang kita tulis Q itu anggota dari garis M beririsan dengan N. Irisan antara M dengan N. Bahkan itu isinya memang satu-satunya isinya seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin kita bisa lihat atau bisa ditinjau bagaimana antara garis dengan garis dengan bidang ya. Katakanlah seperti ini. Ini ada garis, kemudian kita punya bidang misalnya, bidangnya seperti ini misalnya. Kita punya bidang seperti ini. Katakanlah seperti itu. Dimana ketentuannya di sini bidangnya itu tidak pernah ketemu dengan si garis. Jadi karena tidak pernah ketemu, berarti kan tidak berpotongan ya, tidak memotong bidang. Oh iya, tadi sebentar. Kemudian katakanlah ini adalah bidang V. Ini garis G. Di sini kita katakan G sejajar dengan bidang V karena tidak pernah ketemu. Untuk kasus kedua, itu bisa kita buat garis lain. Katakanlah ini saya buat yang warna biru. Itu kita bisa buat seperti ini. Katakan ini yang biru garis H misalnya ya. Ini garis H, ini bisa dibuat seperti ini. Ini garis H. Ini namanya garis H menembus bidang V. Menembus atau memiliki satu titik persekutuan. Ada juga yang ketika garis itu terletak. Katakanlah ada garis L di sini. L. Jadi sebentar kita perbaiki dulu gambarnya. Ini garis L misalnya sini. Ini kalau garis L-nya seperti ini dan dia terletak pada bidang V, itu ditulisnya seperti ini. L berada di bidang V. Itu seperti itu notasi-notasinya. Oh ya, ada tadi yang kelupaan untuk garis dengan garis. Ada kemungkinan garis dengan garis itu tidak berpotongan juga tidak sejajar. Mengapa? Kita katakan dia garisnya adalah bersilangan. Contoh tadi yang garis ini yang di atas, yang ini. Contoh garis merahnya kita angkat. Anggaplah bidangnya, tempatnya garis M ini adalah layar kita. Kemudian pulpennya adalah garis merah, letakkan di atasnya. Maka kita bisa lihat hubungan antara garis M dengan pulpen kita. Itu bersilangan. Mengapa? Karena garis M itu tidak sebidang dengan ini garis yang kita pegang, yang kita anggap garis, yaitu pulpen.
Tapi jangan dibuat sejajar, karena kalau kita buat sejajar maka masih bisa dibuat bidang yang melalui mereka. Jadi dia kalau tidak sejajar dan tidak berpotongan, istilahnya dia bersilangan. Tapi itu hanya ada kalau kita bicaranya di dimensi 3. Seperti itu. Nah, sepertinya sudah cukup untuk garis dengan garis dan juga garis dengan bidang. Selanjutnya yang terakhir mungkin itu terkait dengan bidang dengan bidang. Yang terakhir itu bidang dengan bidang. Kita coba lihat yang pertama yang ini. Katakanlah kita lihat bidang biru, bidang UV dengan bidang merah, bidang W. Nah, di sini karena gambarnya kita bisa lihat, bayangkan bahwa mereka tidak pernah memiliki titik persekutuan. Bidang itu diingat bahwa kalau bidang V berarti perluasannya yang dimaksud dari ini. Nah, di sini karena tidak pernah ketemu, maka kita katakan bentuk ini V itu sejajar dengan W. Kemudian untuk selanjutnya yang ini, yang kedua, yang hitam dengan ungu, bidang X dengan bidang Y, kita bisa lihat mereka berpotongan dan perpotongannya itu berupa garis. Nah, ini nanti yang sebenarnya bisa dibuktikan juga dengan menggunakan aksioma tadi, insidensi, aksioma insidensi. Berarti di sini kita katakan G itu elemen X iris Y. Atau bahkan sebenarnya kita bisa dengan ini kita katakan berani menuliskan dia seperti ini. G itu sama dengan X iris Y. Sama halnya ini tadi, yang ini. Kita bisa memberanikan diri menulis begini. Q itu sama dengan M iris N. Karena itu satu-satunya irisannya. Sama dengan yang di bawah sini. Yang tadi yang ini, satu-satunya irisannya itu adalah bentuk garis G itu. Seperti itu. Jadi ini hubungan-hubungan yang mungkin. Nah, nanti kebanyakan kita akan bekerjanya di hal-hal seperti ini.